Apa kabar Ibu Bapak Saudara-saudara? Semoga kita semua tetap berada di dalam naungan damai sejahtera Allah. Belum lama saya membaca sebuah cerita yang mengisahkan sebuah percakapan imajiner antara seorang pembuat jam dengan jam yang sedang dibuatnya. Pembuat jam itu berkata, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah?" kata jam terperanjat. "Banyak sekali, mana sanggup aku." Kalau begitu bagaimana kalau 86.000 kali 86.400 kali dalam sehari? 80.400 kali dengan jarum yang ramping-ramping seperti ini? Jawab jam dengan penuh keraguan. "Ya sudah, bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam? Dalam 1 jam harus berdetak 3.600 kali. Rasanya masih terlalu banyak." Tetap saja jam tangan itu ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Tukang jam itu dengan penuh kesabaran kemudian berkata pada si jam, "Kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik?" "Nah, kalau begitu aku sanggup," kata jam tangan dengan antusias. Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetak 1 kali setiap detik. Dan tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu. Dan jam itu sungguh luar biasa karena ternyata selama 1 tahun penuh dia telah berdetak tanpa henti. Dan berarti ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali. Saudara, bukankah ada kalanya kita juga ragu dengan beban hidup yang terasa begitu berat? Kita khawatir karena kita merasa tidak sanggup untuk menanggungnya. Tapi bukankah kita juga pernah mengalami beban-beban berat yang di dalam perjalanan hidup ternyata sudah kita lewati? Bahkan yang semula kita anggap tidak mampu untuk lakukan, ternyata bisa kita jalani. Matius pasal 6 ayat yang ke-34 mengatakan begini, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bukan berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan dan merencanakan hal yang baik untuk masa depan. Kalau itu tentu harus. Tapi yang Yesus mau tekankan adalah urusan kekhawatiran. Kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta pun pada jalan hidup kita. Sehasta itu kurang lebih 45 cm, tidak sampai selangkah. Sebaliknya, kekhawatiran akan banyak hal yang dibayangkan bisa terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan yang seterusnya hanya akan menggerogoti semangat kita, melemahkan daya juang kita, membuat kita menjadi pesimis. Akhirnya bukan tidak mungkin kita jadi tertekan, stres, bahkan depresi. Karena sesungguhnya kita tidak akan sanggup menanggung semua kekhawatiran pada saat yang sama. Belajarlah dari jam dalam cerita tadi. Berdetaklah 1 kali dalam setiap detik. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita pikul, kita jalani bersama dengan Kristus yang selalu mau menopang kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Seperti biasa, masing-masing kita dalam hati mendoakan setiap pokok yang kita naikkan dalam syafaat ini. Bapa di sorga, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, kuatkan, teguhkan, mampukan kami untuk tidak memberi diri dikuasai kekhawatiran, sehingga kami tidak terjatuh pada tekanan yang merapuhkan hati, jiwa, dan pikiran kami, yang membuat kami kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang Kau anugerahkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang di dalam pekerjaannya memang berhadapan dengan situasi-situasi yang bisa membuat mereka ada di dalam kekhawatiran yang besar. Kami berdoa untuk pemerintah di dalam upayanya melakukan pengobatan atas diri orang-orang yang terpapar virus corona. Upaya pemerintah dalam menangani bantuan bagi yang mengalami masalah perekonomian. Tuhan, jauhkanlah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola bantuan-bantuan itu dari kecenderungan menyalahgunakan jabatan, memanfaatkan kesempatan untuk korupsi, dan yang sebagainya. Bapa, kami juga berdoa untuk upaya membatasi persebaran virus corona lewat PSBB yang diterapkan di berbagai kota dan daerah. Kiranya masyarakat mau semakin sadar dan secara disiplin mendukung upaya pembatasan persebaran virus corona ini. Bapa, kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga non-pemerintah termasuk gereja yang berperan serta dalam berbagai upaya membantu meringankan penderitaan sebagian anggota masyarakat, termasuk juga pengadaan bantuan bagi para tenaga medis yang membutuhkan kelengkapan yang baik dalam tugas tanggung jawab mereka. Bapa, kami menyerahkan lagi keberadaan kami, keluarga kami, dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami boleh menjalani itu tanpa dikuasai oleh kekhawatiran yang menghilangkan damai sejahtera yang daripadamu. Sertai kami dalam istirahat sepanjang malam ini. Besok kami boleh menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan semangat yang terbaru. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.